Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode simplex dengan studi kasus maksimasi. Dan di sini nanti sudah ada contoh soal yang sebelumnya berbentuk bahasa Inggris dan sudah kami terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Untuk versi asli soal bisa kalian cek nanti linknya di kolom deskripsi. Nah, di sini ada contoh soal. Ada produsen trailer kecil ingin menentukan berapa banyak unit camping dan berapa banyak unit trailer rumah. Nah, produsen trailer kecil tersebut memiliki 11 unit, menyediakan 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 pekerja. Nah, untuk kebutuhan produksi bisa kita cek di tabel berikut. Per campingnya dibutuhkan 2 aluminium, 1 kayu, dan 7 pekerja. Lalu untuk kebutuhan pembuatan per trailer rumahnya dibutuhkan 1 aluminium, 8 kayu, dan 8 pekerja. Nah, produsen tersebut telah memutuskan untuk tidak membuat lebih dari 5 camping. Jadi nanti campingnya tidak boleh lebih dari 5. Dan produsen ini menyadari keuntungan untuk penjualannya sebesar $300 per campingnya dan $400 per trailernya. Nah, untuk pertanyaannya apa yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungannya? Yang nanti akan kita cari adalah seberapa banyak unit per camping dan seberapa banyak unit per trailer yang akan diproduksi untuk mencari maksimal keuntungannya. Nah, untuk mencari maksimal keuntungannya, nanti kita akan melakukan tahap-tahap pencarian menggunakan studi kasus maksimasi. Lalu, bagaimana cara untuk mencari studi kasus maksimasi dengan metode simplex? Langsung kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita membutuhkan beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Namun sebelum itu, kita harus tentukan terlebih dahulu variabelnya. Nah, tadi ada unit camper. Di sini bisa saya tulis untuk variabelnya X1. Nah, untuk trailer di sini bisa saya tulis dengan variabel X2. Lalu selanjutnya kita mencari fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuan seperti yang di soal, jadi berkaitan dengan nilai keuntungan. Nah, untuk di soal sudah dikatakan bahwa untuk penjualan trailer seharga $300 per trailernya, per campernya sorry. Untuk trailer dijual $400 per trailernya. Jadi di sini kita tulis untuk fungsi tujuannya. Karena tadi untuk variabel camper X1 di sini saya tulis X1 ditambah $400 untuk variabel trailer X2. Nah, ini fungsi tujuan. Selanjutnya kita cari fungsi kendala sama dengan yang ada di soal dan yang di tabel. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, kita cari terlebih dahulu untuk aluminium yang dibutuhkan untuk membuat camper dan trailer adalah, untuk pertidaksamaan yang pertama dibutuhkan untuk pembuatan camper 2 aluminium. Jadi di sini kita tulis 2X1. Lalu untuk pembuatan camper trailernya sendiri membutuhkan 1 aluminium. Atau di sini kita tulis saja X2. Nah, karena si produsennya hanya menyediakan 11 unit aluminium, jadi di sini kita tulis tandanya kurang dari sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita cari berapa kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan camper dan trailer. Untuk pembuatan camper membutuhkan 1 kayu. Jadi kita di sini langsung bisa tulis X1 ditambah dengan kebutuhan untuk pembuatan trailernya sendiri membutuhkan 8 kayu. Di 8X2, dan produsen hanya menyediakan paling banyak 40 unit kayu. Jadi kita tulis kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk persamaan yang ketiga,
Eh, untuk mencari pekerja untuk pertidaksamaan yang ketiga ini kata enter. Untuk pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga ini adalah berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk pembuatan camper dan trailer. Nah, untuk pembuatan campernya sendiri ini membutuhkan 7 orang pekerja. Dengan pembuatan trailer ini 8 pekerja. Dan produsen hanya menyediakan pekerja paling banyak 52. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang keempat, jadi untuk pertidaksamaan keempat disebutkan di soal bahwa produsen hanya membuat tidak lebih dari 5 camping atau 5 camper. Jadi untuk camper ini kan tadi variabelnya untuk pertidaksamaan yang keempat, variabelnya adalah X1. Nah, karena dibuat tidak boleh lebih dari 5, maka di sini kita tulis kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Selanjutnya kita ingin mengubah nilai fungsi tujuan dan fungsi kendalanya untuk mencari nilai titik ekstrim. Nah, untuk mencari nilai titik ekstrim ini kita harus menambahkan variabel baru atau biasa kita sebut variabel slack, surplus atau variabel dasar. Nah, untuk mengubah yang fungsi tujuan ini, sini saya hapus dulu. Untuk mengubah fungsi tujuan ini kita harus mengubah ini jadi Z ini dimasukkan ke ruas yang sama dengan 300x1 dan 400x2. Nanti nilai kanan ini atau sama dengannya harus bernilai 0. Maka di sini 300 karena bernilai positif, saya ubah ruas jadi ke sini. Jadi di sini Z tetap kita tulis. Untuk 300-nya karena positif diubah menjadi negatif, jadi negatif 300x1. Nah, untuk yang 400 juga bernilai positif karena pindah ruas, jadi bernilai negatif. Ini negatif 400x2. Nah, nilai kanannya bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang pertama, kita akan menambahkan variabel slack tadi. Di sini kita tulis untuk 2x1 ditambah x2. Lalu kita harus menambahkan variabel slack. Di sini kita bisa tulis huruf apa saja, bisa dari A sampai Z. Untuk memudahkan kita tulisnya X3 aja. Nah, untuk tanda kurang dari sama dengan ini harus diubah menjadi sama dengan. Selanjutnya untuk yang pertidaksamaan kedua, kita tambahkan seperti yang tadi. Nah, untuk selanjutnya ditambahkan juga variabel slack-nya, tapi tidak boleh sama dengan yang ini. Jadi mungkin kita tulis X4. Untuk yang pertidaksamaan ketiga juga sama. Nah, tadi ada satu lagi pertidaksamaan yang pertama tadi yang keempat, sorry. X1 ditambah variabel slack baru X6 sama dengan 5. Nah, jadi untuk tahapan mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah sampai di sini. Selanjutnya nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai dari yang tadi sudah kita punya. Nah, untuk
Z-nya ini sama aja. Di sini kan nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita miliki. Nah, di sini ada Z, kita cari nilai Z. Z ini sama saja dengan bernilai 1. Maka kita tulis di sini 1. Untuk X1-nya negatif 300, kita tulis negatif 300. Lalu X2-nya negatif 400. X3 di baris ini, X3, X4, X5, dan X6 ini tidak ada nilainya, maka kita tulis 0. Lalu nilai kanannya ini adalah 0, jadi kita tulis 0. Selanjutnya untuk yang di X3 ini, Z-nya tidak ada, kita tulis 0. X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 1, selebihnya X4, X5, dan X6 0. Nilai kanannya adalah 11. Lalu masuk ke X4, Z-nya tidak ada, 0. X1-nya 1, X2 8, X3-nya 0, tidak ada. X4-nya 1, X5 dan X6 0. Nilai kanannya adalah 40. Selanjutnya untuk yang di X5, Z-nya tidak ada, 0. X1-nya 7, X2-nya 8, X3-nya 0, X4-nya tidak ada, 0 juga. X5-nya bernilai 1, X6-nya juga nggak ada. Lalu untuk nilai kanannya 52. Nah, untuk yang terakhir di X6, X6 ini Z-nya 0, X1-nya 1, X2 tidak ada, X3 tidak ada, X4 tidak ada, X5 tidak ada, X6-nya 1, nilai kanannya 5. Nah, jadi begini untuk nilai-nilai yang sudah kita dapatkan untuk langkah kedua. Nanti selanjutnya nilai-nilai ini akan digunakan pada langkah berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, memilih kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Jadi kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi di sini kita bisa cari nilai negatif dari baris Z yang angkanya paling terbesar, yaitu yang minus 400. Jadi maka di sini kita sudah dapatkan untuk kolom kuncinya ini. Jadi ini daerah yang saya arsir ya untuk kolom kuncinya. Nah, ini adalah kolom kuncinya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu memilih baris kunci. Jadi sebelum kita menentukan baris kunci, nanti kita mengisi nilai indeksnya terlebih dahulu dengan cara nilai kanan dibagi nilai pada kolom kunci. Maka nanti kita sudah dapatkan nanti hasil yang ada di indeks. Nah, nanti untuk menentukan baris kuncinya adalah dengan mencari nilai indeks yang paling terkecil. Oke, langsung kita cari terlebih dahulu untuk indeksnya. Di sini Z tidak termasuk dalam pemilihan baris kunci, jadi kita skip. Untuk di sini masuk ke variabel X3. Jadi nilai kanan itu 11. 11 dibagi dengan 1 yaitu 11. Kayak indeksnya 11. Untuk 40 dibagi 8 yaitu 5. 52 dibagi 8 yaitu 6,5, atau bisa kita tulis pecahan saja, 6 1 per 2. Dan untuk 5 dibagi 0 yaitu tak terhingga. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai indeks yang paling terkecil yaitu 5. Maka inilah daerah baris kuncinya. Di sini saya arsir. Nah, di sini juga kita akan menentukan angka kunci. Jadi angka kunci ini adalah angka yang menjadi titik potong antara baris dan kolom kuncinya. Jadi di sini antara baris dan kolom kita mendapatkan angka 8. Angka 8 ini maka nanti kita akan sebut dengan angka kunci. Nah, selanjutnya untuk
X2 dan X4 ini saling berhubungan. X2 ini adalah kolom dan X4 baris. Maka di sini variabel ini bukan lagi menjadi X4, melainkan nanti kita akan ganti jadi X2. Nah, sekian untuk menentukan cara memilih baris kunci pada tahap keempat. Langsung nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci menjadi baris kunci yang baru. Nah, tadi kita sudah mendapatkan untuk baris kuncinya yang di baris X2 ini ya. Nanti akan kita ubah menjadi baris kunci yang baru dengan cara baris kunci tersebut dibagi nanti dengan angka kunci. Angka kuncinya yaitu 8 tadi yang sudah kita dapatkan dari titik potong baris dan kolom. Langsung aja kita masukkan untuk 0 dibagi dengan 8 yaitu 0, 1 dibagi 8 yaitu 1/8, yaitu 8 dibagi 8 1, 0 dibagi 8 0, 1 dibagi 8 1/8, 0 dibagi 8 0, 0 dibagi 8 juga 0 juga, lalu 40 dibagi 8 yaitu 5. Nah, ini adalah baris kunci yang sudah kita ubah jadi baris kunci yang baru. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, ke tahap yang keenam, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Nanti kita di sini akan merubah nilai-nilai yang sudah ada di tabel ini menjadi nilai-nilai yang baru. Untuk caranya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, jadi untuk rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita langsung mengganti untuk nilai-nilai yang ada di tabel. Jadi pertama kita mengubah baris yang Z terlebih dahulu. Jadi untuk di sini kita masukkan untuk baris lama Jadi untuk koefisien ini negatif 400. Lalu untuk baris kuncinya adalah jadi untuk kenapa ya? Oh yang kelima ya. Nah, ini untuk koefisiennya adalah negatif 400. Untuk baris kuncinya jadi koefisien itu adalah kolom kunci yang baris yang sedang kita cari.
Untuk cara pengerjaannya, jadi negatif 300 dikurangi negatif 400. Kita menghitung yang ini terlebih dahulu, dikali 1/8 negatif 400 dikali 1/8 itu negatif 50. Lalu ini min ketemu min jadi plus, tambah 50 jadi sama dengan 250. Nah, maka nanti untuk yang baris yang ini adalah ini untuk negatif 250. Lalu kita menghitung yang selanjutnya, negatif 400 kurangi koefisiennya negatif 400 juga, dikali ini untuk baris kuncinya 1, jadi negatif 400. Ini langsung aja, negatif 400 kali 1 negatif 400, min ketemu min jadi plus, sama dengan 0. Jadi ini 0. Nah, dan untuk selanjutnya di sini saya sudah menghitung sebelumnya juga. Jadi untuk hasilnya ini adalah 0, 50, 0, 0, 200, 2000. Nah, ini untuk baris baru yang baris Z. Jadi untuk selanjutnya, untuk baris ini untuk baris X3 itu 2, 1, 1, 0, 0, 0, 11. Hanya untuk koefisien dan nilainya kali untuk koefisiennya ini untuk baris X3 adalah 1. Lalu untuk baris kuncinya sama. Ini juga saya sudah menghitung sebelumnya. Jadi untuk baris baru dari X3 nanti adalah untuk baris X2 tidak dihitung karena ini udah termasuk baris kunci. Jadi langsung kita lengkap ke baris X5. Untuk koefisien dan nilai baris kuncinya koefisiennya ini ada 8. Lalu untuk baris kuncinya juga sama, tidak ada perubahan. Di sini juga sama, untuk baris barunya sudah saya hitung sebelumnya, jadi kita dapatkan kalau itu digeser. Nah, selanjutnya untuk terakhir baris X6.
koefisiennya ini 0. Lalu kita masukkan untuk baris kuncinya juga sama. Nah, maka untuk baris barunya sudah saya hitung juga untuk sebelumnya, jadi nah, ini jadi di sini ada nilai-nilai baris baru yang nantinya akan kita masukkan ke tabel berikut. Jadi untuk tadi nilai-nilai baris baru yang sudah kita hitung, yang tadi sudah kita dapat, yang kita cari satu persatu, yang baris Z, ini baris barunya berapa, X3 berapa, X5 berapa, dan X6 berapa. Di sini sudah saya masukkan ke dalam tabel, dan ini semua ini adalah nilai-nilai dari baris baru yang tadi sudah kita cari. Jadi seperti yang kalian lihat untuk yang baris Z, yang baris barunya ini adalah min 250, 0, 0, 50, 0, 0, dan nilai kanannya 2000. Dan yang berbeda ini hanya yang X2 aja. Di sini karena memang tadi kita tidak hitung dan ini memang baris kunci jadi memang tidak dihitung. Nah, untuk langkah-langkah ke-6 sudah selesai, nanti kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, tadi untuk kita sudah sampai di langkah ke-6 atau tahap ke-6. Nah, untuk di tahap ke-6 ini masih ada sedikit masalah karena untuk baris Z ini tidak boleh ada angka bernilai negatif. Karena di sini di baris Z kita masih temukan nilai negatif, yaitu negatif 250. Maka kita ulangi langkah ke-3 sampai ke-6 tadi, sampai untuk di baris Z ini tidak ada lagi nilai yang bernilai negatif. Nah, yang pertama kita gunakan tabel yang baru seperti ini, lalu kita ingin masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah memilih kolom kunci. Untuk kolom kunci adalah baris atau kolom yang mengandung nilai negatif terbesar. Jadi untuk di Z ini bisa kita cek untuk nilai negatif memang hanya ini saja 250, maka ini adalah nilai negatif terbesar. Dan di sini saya arsir, ini adalah kolom kunci. Nah, untuk kolom kuncinya sudah selesai, lalu kita masuk ke langkah keempat, menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci adalah dengan cara memilih untuk indeks yang paling terkecil nilainya. Nah, karena indeks ini belum ada, maka kita tulis ulang kembali, kita cari kembali untuk nilai indeksnya dengan cara adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya. Jadi untuk mencari indeksnya itu tidak perlu dari Z, langsung masuk ke variabel select-nya X3. Jadi 6 dibagi 15/8 itu 3, 1/5. Lalu 5 dibagi 1/8 itu 40. Lalu 12 dibagi 6, 2. 5 dibagi 1, 1. Nah, maka kita 5 dibagi 1, 5. Maka dari indeks di sini sudah kita lihat bahwa untuk nilai yang paling terkecil ada di angka 2. Maka kita tentukan ini X5 adalah baris X5 adalah baris kunci. Nah, karena kita sudah temukan antara kolom dan baris kuncinya, maka kita pasti menentukan titik potong yang nanti akan digunakan sebagai angka kunci. Jadi untuk angka kuncinya ini, karena ini berasal dari titik potong antara baris dan kolom, maka ini adalah angka kunci. Dan juga untuk variabel select X5 ini, karena berhubungan dengan X1, ini sudah tidak lagi dipakai, ini bukan lagi X5, dan kita ubah menjadi X1. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk tahap kelima, kita akan mengubah nilai baris kunci ini menjadi nilai baru baris kunci. Caranya adalah baris kunci tersebut dibagi dengan angka kuncinya. Jadi langsung saja kita hitung untuk 0 dibagi dengan angka kuncinya 6, yaitu 0. 6 dibagi dengan 6 yaitu 1. 0 dibagi 6, 0. 0 dibagi 6 juga 0.
negatif 1 dibagi 6, negatif 1 per 6. Satu dibagi 6 yaitu 1 per 6. 0 dibagi 6 yaitu 0, dan 12 dibagi 6 itu 2. Ya. Jadi seperti ini untuk nilai baru baris kunci yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk langkah ke-6 kita ingin mengubah nilai-nilai selain baris kuncinya. Jadi seperti yang saya sampaikan untuk tahap 6 sebelumnya sama caranya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu untuk baris selamatnya. Pertama kita pakai untuk baris yang Z terlebih dahulu yang ingin kita ubah. Jadi untuk baris selamanya ini kita mulai dari X1 negatif 250, selanjutnya diikuti dengan angka 0, 0, 50, 0, 0, dan 2000. Selanjutnya kita tentukan untuk koefisien. Koefisien ini ditentukan dari angka kolom kunci yang bersinggungan dengan baris yang sedang kita hitung saat ini. Jadi negatif 250. Selanjutnya untuk baris kuncinya kita pakai yang sebelah sini, dimulai dari X1 1, 0, 0, negatif 1 per 6, 1 per 6, 0, 2. Nah, cara menghitungnya juga sama dengan tahap 6 yang sebelumnya. Jadi di sini baris selamanya yaitu negatif 250 kita kurangi dengan koefisiennya negatif 250 juga dikali dari baris kuncinya 1. Ini negatif 250 ini ketemu ini jadi plus, ini tetap negatif, tetap negatif 250 terus diubah jadi plus. Maka sama dengan 0. Nah, untuk yang ini kita ubah jadi kita sudah dapatkan angkanya 0. Nah, selanjutnya untuk caranya juga sama seperti ini, bisa diteruskan saja. Maka tadi untuk tahap yang ke-6 kita sudah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Untuk nilai-nilainya sudah saya hitung dan sudah saya masukkan ke dalam tabel berikut. Jadi di sini kita sudah dapatkan untuk Z-nya ini adalah 2500. Maka di sini kita gunakan sebagai Z max. Nah, selanjutnya jadi untuk variabel yang camper ya, pada saat pertama kali kita inisialisasi untuk variabelnya ini adalah X1. Untuk X1 sudah kita temukan hasilnya ini 2. Jadi ini adalah X1 untuk campernya. Nah, untuk yang trailer kita pada saat di awal memberikan variabel dengan nama X2. Untuk X2 nya sudah kita dapatkan hasilnya 4 3 per 4. Di sini saya tulis ulang. Jadi untuk kesimpulan menjawab soal yang di awal, untuk pertanyaannya adalah apa yang harus diproduksi supaya keuntungan mencapai maksimal. Jadi untuk mencapai keuntungan maksimal kita bisa memproduksi campernya sebanyak 2 dan trailernya sebanyak 4 3 per 4. Maka untuk keuntungan maksimal yang kita dapatkan adalah senilai $2.500. Dari metode simplex dengan studi kasus maksimasi. Soalnya adalah ingin menentukan berapa banyak unit camping dan berapa banyak trailer rumah. Produsen tersebut memiliki 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 orang pekerja. Berikut adalah tabelnya. Untuk per camping dibutuhkan 2 aluminium, 1 kayu, dan 7 orang pekerja. Untuk trailer membutuhkan 1 aluminium, 8 kayu, dan 8 orang pekerja. Produsen membuat tidak lebih dari 5 camping. Jika produsen menjadi keuntungan sebesar $300 pada camping dan $400 untuk sebuah trailer, nah $300 dan $400 ini akan kita jadikan fungsi tujuan. Maka pertanyaannya apa yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungannya? Untuk memaksimalkan keuntungan, maka kita akan mencari berapa banyak unit per camping dan per trailer yang akan diproduksi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan menggunakan studi kasus maksimasi.
Nah, bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dengan metode simplex? Berikut caranya akan saya jelaskan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada beberapa tahapan. Nah, tahap yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabelnya. Nah, untuk camper kita namakan variabelnya x1 dan ini camper. Kemudian x2 untuk trailer. Nah, kemudian kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu diambil dari nilai keuntungan pabriknya. Untuk camper tadi keuntungannya adalah $300 dan untuk trailer keuntungannya adalah $400. Kita tulis seperti ini. Z sama dengan 300 X1 karena camper ditambah 400 X2 untuk trailer. Kemudian kita menentukan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini diambil dari data tabel. Untuk pertidaksamaan yang pertama, aluminium yang diperlukan untuk membuat camper di tabel tadi ada 2, maka kita tulis 2x1 ditambah, nah untuk aluminium yang dibutuhkan trailer adalah 1, maka kita tulis di sini x2. Nah, produsen hanya memproduksi 11, maka kita tulis di sini kurang dari sama dengan 11. Kemudian yang persamaan kedua, kayu yang dibutuhkan untuk membuat camper dan trailer adalah masing-masing 1. Nah, tulis X1 ditambah 8 untuk trailer. Untuk jumlahnya adalah 40, maka kita tulis kurang dari sama dengan 40. Untuk yang ketiga, pekerja yang dibutuhkan adalah untuk membuat camper 7, kemudian trailer 8. Sini kita tulis kurang dari sama dengan 52. Nah, kemudian ada satu pertidaksamaan lagi. Satu persamaan lagi ini pembuatan camping dibatasi hanya 5, maka kita tulis seperti ini. 1 kurang dari sama dengan. Jadi kita akan mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kenapa harus diubah? Karena kita akan menentukan titik ekstrim. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah dengan menambahkan variabel dasar atau variabel surplus atau yang biasa disebut variabel slack. Nah, untuk fungsi tujuan kita ubahnya seperti ini. Z kita tulis seperti biasa, Z sama dengan, nah 300 dan 400 nya ini pindah ruas. Yang tadinya 300 ini bernilai positif, maka akan berubah menjadi negatif. Minus 300 X1 tambah minus 400 X2, nah, sama dengan 0. Fungsi kendala kita akan menambahkan variabel slack ya.
Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, tulis 2x1 plus x2. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel baru, variabel slack. Saya menamakannya x3. Kemudian kita tulis sama dengan 11. Yang kedua, 1 plus 8x2. Nah, untuk selanjutnya variabelnya tidak boleh sama ya dengan yang ini x3, maka kita akan namakan x4. Ya. Ini plus tambah x5 dengan 52. Kemudian yang keempat, x1 tambah x6 sama dengan 5. Nah, demikianlah untuk tahap yang pertama sudah selesai, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, pada tahap pertama tadi kita sudah mendapatkan nilai-nilainya sebagai berikut. Sini ada bentuk tabel bakunya ya. Di sini ada variabel dasar. Yang sebelah kiri ini, paling kiri ada Z, X3, X4, X5, X6, X3, X4, X5, X6 ini adalah variabel slack. Kemudian ada Z, X1, X2, variabel yang kita miliki tadi. Kemudian X3, X4, X5, X6, variabel slack. Kemudian ada NK atau nilai kanan, kemudian indeks. Kemudian cara menyusun persamaannya adalah seperti ini. Untuk Z, di belakang Z ini kan ada nilai 1, nah, maka di sini kita isi 1. Kemudian untuk X1 nilainya min 300. Kemudian X2 nilainya min 400. Untuk X3, X4, X5 dan X6 tidak ada ya, maka kita akan isi 0. Untuk NK atau nilai kanannya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya untuk X3 ini, X3 tidak ada nilai Z, maka kita tulis 0. X1 nya 2, X2 1, X3 nya 1, kemudian X4, X5 dan X6 0. Kemudian nilai kanannya adalah 11. Dan untuk X4 Z nya 0, X1 nya 1, X2 nya 8, kemudian X3 nya 0, tidak ada, X4 nya 1, X5 nya nggak ada, 0, X6 nya juga nggak ada, 0, NK nya 40. Dan untuk X5 Z nya 0, tidak ada, kemudian X1 nya 7, X2 nya 8, X3 0, X4 nya 0, X5 nya 1, X6 nya 0, kemudian NK nya nilai kanannya adalah 52. Kemudian untuk X6 ini Z nya 0, X1 nya nilai 1, kemudian X2 sampai X5 nilainya 0. Untuk X6 nilainya 1. Nilai kanannya adalah 5. Nah, seperti ini adalah untuk tahap kedua. Berikut adalah tahap yang kedua. Nilai-nilai yang ada dalam tabel ini akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom pada baris Z
yang memiliki angka negatif terbesar. Nah, untuk ini baris Z nih. Kita cari angka negatif terbesarnya. Nah, di sini kita ketemu di X2 minus 400, maka kita arsir sampai bawah. Nah, ini adalah kolom kuncinya. Kemudian kita akan ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya adalah memilih baris kunci. Jadi baris kunci itu adalah baris dengan nilai indeks terkecil. Karena nilai indeksnya masih kosong, maka kita akan cari terlebih dahulu. Caranya adalah dengan nilai kanan dibagi nilai pada kolom kunci. Nah, di sini ada 11 dibagi 1, maka indeksnya 11. 40 dibagi 8, 5. 52 dibagi 8, 6, 1/2 atau 6,5. Kemudian 5 bagi 0, hasilnya adalah tak terhingga. Nah, di sini sudah ketemu. Untuk baris kunci adalah pada ini, pada X4, pada baris X4. Maka kita akan arsir. Kemudian selanjutnya di sini ada titik potong. Nah, titik potongnya itu adalah ini 8. Maka 8 ini kita sebut sebagai angka kunci. Karena X2 dan X4 saling berhubungan, maka X4-nya kita ganti menjadi X2. Ya, demikianlah cara untuk memilih baris kunci. Untuk yang tahap kelima adalah mengubah nilai-nilai baris kunci dengan baris kunci yang baru. Caranya adalah baris kunci dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya adalah 8. Ini X2 tadi adalah baris kuncinya. Kemudian caranya seperti ini. 0 dibagi 8 tetap 0. 1 dibagi 8, 1/8, kemudian 8 bagi 8, jadinya 1. Kemudian 0 bagi 8, 0, 1 bagi 8, 1/8, kemudian 0 bagi 8, 0, 0 bagi 8, 0, kemudian 40 dibagi 8, 95. Nah, ini adalah hasil baris kunci yang baru. Kemudian kita arsir kembali. Demikianlah cara mengubah nilai-nilai pada baris. Untuk tahap yang keenam, kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Untuk rumusnya seperti ini. Baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci kemudian dikali baris baru kunci.
Nah, ini adalah rumusnya. Baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali baris baru kunci. Untuk baris Z, cara pengerjaannya seperti ini. Baris Z. Untuk kolom Z ini tidak dihitung ya, maka lanjut aja ke X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 dan MK. Kemudian di sini kita tuliskan dulu baris lamanya. Terus satu, dua, tiga, lima. Kemudian koefisiennya, koefisien kolom kunci di sini min 400 ya. Ini koefisiennya ini min 400. Kemudian di sini dalam sini baris barunya, yang ini baris X2 1/8 1 0 1/8 0 0 5. Nah, untuk cara pengerjaannya adalah seperti ini. Min 300 dikurang min 400 dikali 1/8. Ini seperti ini ya. Min 300 kurang dalam kurung min 400 kali 1/8. Min 300 min 400 ini jadinya min 50, min 300 min ketemu min jadi plus 1. Jadi hasilnya pertama min 250. Nah, seperti itu caranya. Di sini baris baru sama dengan baris baru. Untuk yang ini tadi hasilnya min 250. Selanjutnya yang kedua caranya sama seperti tadi. Min 400 kurang dalam kurung min 400 dikali 1 min plus, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua hasilnya 0. Untuk yang selanjutnya saya juga sudah menghitung ya sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Caranya sama aja kayak tadi, 0 dikurang min 400 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian ini 50, kemudian 0 0 dan ini 2000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu baris X3, sama aja caranya. Baris X3. Langsung aja ya. Kita masukkan nilai-nilainya.
kemudian koefisiennya adalah 1, kemudian masukkan barisnya. Untuk baris barunya hasilnya adalah ini yang pertama 15/8, kemudian ini kosong, situ ini 1, kemudian min 1/8, ini 0, 0, 6. Selanjutnya baris yang X2 kan nggak perlu kan karena dia baris kunci, maka lanjut ke baris X5. Masukkan caranya sama kayak tadi. Masukkan baris kuncinya. Untuk koefisiennya itu adalah 8 ya. Ini koefisiennya. Kemudian caranya 7 dikurang 8 dikali 1/8 sama aja kayak tadi. Nah, ini hasilnya 6, kemudian ini 0, 0, min 1, 1, 0, dan 12. Kemudian selanjutnya yang terakhir baris X6. Masukkan 1, 1, koefisiennya adalah 0 ini. Kemudian masukkan baris kunci. Kemudian hasilnya untuk baris X6 ini 1, 0, 0, 1, dan 5. Ya, demikianlah ini baris-baris yang barunya ya. Ntar baris-baris yang ini nih kayak baris Z, X3, X5, dan X6 akan diganti nilainya dengan baris yang baru ini yang telah dihitung tadi. Baik, nilai-nilai baris baru yang tadi yang telah kita cari ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Yang baris lama kita ganti dengan baris baru yang tadi. Untuk Z, kolom Z sama aja ya, tetap nilainya tetap. Kemudian baris Z bisa dilihat nih baru min 250, 0, 0, 50, 0, 0, 2000. X3 0, 15/8, 0, 1, min 1/8, 0, 0, 6. X2 sama aja ya, karena dia baris kunci. Kemudian X5 6, 0, 0, min 1, 1, 0, 12. X6 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Untuk indeksnya kita biarkan aja seperti ini. Demikianlah langkah 6 mengubah nilai-nilai selain baris kunci menjadi nilai-nilai yang baru, nilai baris yang baru seperti ini. Hasilnya pada baris Z masih terdapat
nilai negatif, maka kita akan mengulangi langkah 3 sampai langkah ke-6. Baik, langkah ketiga yang kita lakukan adalah menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci adalah dengan melihat di baris Z nilai negatif yang paling tinggi, yang paling besar. Di sini nih, pada baris Z negatif hanya terdapat di X1, kolom X1, maka kita arsir. Nah, kolom X1 ini adalah kolom kunci. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci itu dicari dengan nilai indeks terkecil. Nah, karena indeksnya belum ada, maka kita akan mencari indeksnya terlebih dahulu. Cara mencari indeks adalah NK nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, untuk X3 ini 6 dibagi 15/8, maka hasilnya adalah 31/5. Kemudian selanjutnya 5 dibagi 1/8, hasilnya adalah 40. Kemudian 12 bagi 6, 2. Kemudian 5 bagi 1, 5. Selanjutnya karena ini X5 indeksnya terkecil, maka ini kita jadikan baris kunci, maka diarsir. Nah, di sini nilai 6 adalah merupakan titik potong antara kolom kunci dengan baris kunci, maka nilai 6 ini menjadi angka kunci. Nah, ini X5 sudah tidak berlaku lagi, maka kita ubah. Karena ini kan X1 terhubung dengan X5, makanya X5 nya diubah menjadi X1. Nah, demikianlah langkah 3 dan 4. Selanjutnya kita akan ke tahap 5 dan 6. Kemudian pada tahap kelima kita akan mengubah nilai baris kunci menjadi nilai baru baris kunci. Cara mengubahnya adalah dengan baris kunci dibagi angka kunci, maka hasilnya akan seperti berikut. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Kemudian 6 bagi 6, 1. 0 bagi 6, 0. Kemudian 0. Min 1 dibagi 6, hasilnya min 1/6. Kemudian 1 bagi 6, 1/6. Kemudian 0 dibagi 6, 0. Kemudian yang terakhir 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, demikianlah pada tahap kelima kita telah selesai mengubah nilai baris kunci menjadi nilai baru. Selanjutnya kita akan mengerjakan tahap ke-6. Yang tahap ke-6 caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Cara mengubahnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk kolom Z kita diambil saja, tidak kita ubah ya. Yang pertama yang kita ubah adalah baris Z. Sini kita mulai dari X1 sampai NK nilai kanan. 50, 0, 0, 50, 0, 0, 2000. Nah, kemudian kita kurang koefisien kolom kunci. Kolom kuncinya adalah ini. Nah, ini 250. Kemudian kita masukkan nilai baris kunci yang baru. Nah, yang ini, yang di tabel ini. Dimulai dari X1. Min 1/6, 1/6, 0, 2. Nah, cara menghitungnya masih sama ya seperti yang tadi. Di sini min 250,
baris lama dikurang dalam kurung minus koefisiennya min 250 dikali satu nilai barunya. Ini hasilnya min 250 min ketemu min plus jadinya ini 250, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ini kita masukkan ke sini kolom X1 yang baris Z, hasilnya baru ya jadi 0. Kemudian setelah kita merubah nilai-nilai selain baris kunci, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan ke sini ya, ini udah selesai. Maka didapatkan untuk baris Z NK-nya ini 2500, maka di sini indeksnya kita tulis Z max. Ini baris Z ini sebagai Z max-nya ya, Z max. Kemudian pada di awal tadi kan kita menginisialisasikan variabel X1 itu adalah camper. Nah, maka kita tulis camper. Untuk X2 nya adalah trailer. Sini saya tulis ulang lagi. Untuk Z max, Z max ini adalah keuntungan yang diperoleh pabrik, yaitu sebesar 2.500 $. Kemudian trailer sebanyak 4/3/4. Kemudian untuk camper sebanyak 2. Untuk mencapai nilai keuntungan maksimal, pabrik tersebut memproduksi 2 camper dan 4/3/4 trailer. Dan keuntungan yang diperoleh pabrik tersebut adalah sebesar $2.500.